Hmm? Oh, ngapres. Langsung dikasih kan. Punten di painan. Supaya kelihatan sini. Gitu aja. Ntar minum lah. Saya salak nama. Udah ada yang kenal belum? Berarti perkenalan Ntar, dulu, Pak. kayak buku nanti dia ya. Buku saya mana? Buku saya di dia ke mana? Kan ditutup. Panas kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kepala KUA yang kami hormati, rekan-rekan yang kami hormati, peserta bimbing yang berbahagia. Puja puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Peserta bimbing yang berbahagia, izin memperkenalkan diri. Nama saya aslinya Ahmad Zuhrufi, panggilannya Uyuk. Saya asli dari orang Salabentar. Ada yang tahu Salabentar? Ciasem ke atas. Rumah saya di belakang SD di RT 2 RW 6. Saya bertugas di sini sebagai penyuluh agama Islam berkaitan dengan bimbing, terus lagi kalau ada yang konsultasi, terus berkaitan dengan zakat, wakaf dan lain sebagainya. Ya, bagaimana tugas dari kepala. Ini namanya siapa? Dari Kuranten Abi Maman. Nah, ini dari Jaro Kasang itu ya. Siapa? Abimun. Nah, dari Ciwalet Kincep. Ini? Nih? Oh, ngantar. Udah nikah belum? Belum. Masih lama nggak nikahnya? Oh, masih sekolah. Neng namanya? Sarah dari Kuranten sama sini. Masjid. Tapi mau nih, Neng? Nesa dari mana? Benying, RT berapa? Masjid. Berarti Ustadz Acung ya? Haji Edi apa? RT 1 sebelah mana? Di bawah ya? Oh, Babakan Gedong. Berarti Pak Haji, siapa yang di pinggir yang dagang tuh? Pak Haji Hasan. Nah, itu masih saudara satu uyut. Ini siapa nih? Ipah dari Jerkasa. Jerkasa ini Abi Amun juga ya? Sinar Lentera ya, Yayasan yang pada PAUD itu. Sinar Lentera kan? Yang ada PAUD-nya. Pak Hairudin, ketua yayasan. Neng, dari Kuranten sini. Oh, banyak dari Kuranten ya? Banyak musim kawin, berarti itu mau di Kuranten harinya sama nggak? Oh, beda. Kemarin saya tuh jalan kemana ya? Ke sana, ke Serang. Hampir tiap tikungan itu ada janur melengkung. Lagi musim. Nah, emang di kita biasanya kalau habis Idul Adha itu memang banyak yang nikah. Nyambung terus banyak yang nikah. Di sini sebenarnya materi saya itu berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Cuman kebetulan Rabu ini ada pengajian syahriah tingkat Kelurahan Cilajak. Jadi tadi saya izin dulu, kalau sempat nanti ya saya masuk, kalau enggak ya saya masih di sana. Cuman kebetulan tadi saya izin dari sana menghadiri di sini. Pengajian syahriah bagian di Salabentar, satu kelurahan. Izin saya ke sini gitu. Tadi mungkin sebagian sudah disampaikan sama Pak Ustadz Jumri mengenai kesehatan reproduksi. Mengapa ini perlu disampaikan? Karena hasil penelitian banyak sekali ibu-ibu muda ya itu yang kurang memahami tentang kesehatan reproduksi seperti apa. Kemudian tentang haid, kemudian tentang nifas, tentang istihadah ya. Itu banyak yang kurang memahami. Terus lagi tata cara bereproduksi dalam tanda kutip jima yang sesuai dengan syariat Islam ya. Karena kan di sekolah juga nggak ada pelajarannya. Di pondok juga, pesantren nggak? Di pondok juga ya, kalau ngaji Fathul Ijar, kalau ngaji Qurratul Uyun gitu ya, ngaji Ukudul Ujen, itu seakan-akan
Paling disurahnya itu hanya kulitnya saja. Kalau Fathul Ijar kan kalau ngaji terlalu dalam, santri itu kasihan, terlalu takut birahinya naik. Dulu saya pernah waktu di pondok ngaji Fathul Ijar. Tahu nggak Fathul Ijar? Manok nggak? Fathu itu kan buka, Ijar itu apa? Rok. Jadi kitab yang membahas tata cara membuka rok. Termasuk ciri-ciri juga kalau yang mau besar, ininya lebar berarti lebar. Kalau yang mau gede, ininya gede berarti gede. Ya dan lain sebagainya lah. Dulu saya pernah ngaji itu, kata teman-teman yang santri cewek itu, bibi-bibi sama si mamang-mama. Mang, orang ngaji yuk, Fathul Ijar. Ayo siap. Ketika pas waktu ngaji, kedengeran sama guru. Cara kanan. Ngerti sendiri semua kan? Ya kan? Orang sini kan? Ulang ngaji Fathul Ijar, cenah karunya budak santri make deui, kade lamun mustahil kawin cenah kan disampaikan. Nah, itu salah satu motivasinya, ya. Ketika kita bereproduksi, ya katakanlah tujuan nikah diantaranya adalah menghasilkan keturunan. Kalau mengenai keluarga sakinah, pengelolaan keuangan, kan materinya lain lagi ya. Udah tadi semua saya cumri. Saya lebih kepada kesehatan reproduksi. Kenapa harus sehat? Yang pertama memang tujuannya itu adalah maqasid syariahnya adalah untuk menjaga keselamatan, menjamin kesehatan. Banyak nih orang yang hamil, kemudian dia punya darah tinggi, ketika melahirkan dia dalam keadaan darah tinggi, itu banyak yang meninggal. Teman saya banyak perempuan yang meninggal pas waktu melahirkan. Kenapa? Darah tinggi. Kalau enggak, darah rendah. Itu makanya itu harus diperiksa. Udah siap hamil? Udah siap hamil? Ya, udah siap ya? Nah, kalau udah siap menikah berarti siap hamil. Tapi harus diobrolkan dulu. Ya, jangan sampai nanti enak-enak malah jadi anak, tetapi belum diharapkan. Kan kehamilan yang sehat itu keinginan bersama juga kehadiran yang diharapkan. Ya enggak? Kalau nggak diharapkan, aduh, mana masih banyak kerjaan, mana masa banyak kontrak, mana hamil, aduh. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Tapi kalau sudah dipersiapkan, di planning, direncanakan, maka nanti kita akan sangat sayang pada anak kita. Makanya perlu direncanakan. Nah, selain daripada itu, juga ada hal-hal yang kadang kurang dipahami. Contohnya, ketika nih, masalah haid. Perempuan haid. Ya, laki-lakinya mau. Tadi udah disampaikan, haram hukumnya. Sampaikan nggak tadi? Haram kan? Kenapa haram? Karena kotor. Makanya hukum itu ditetapkan sebenarnya untuk kebaikan manusia. Makanya hukum ditetapkan itu atas dasar kasih sayang, bukan atas dasar kebencian. Benar nggak? Benar. Walaupun terkadang terasa berat, tapi itu semua adalah kebaikan untuk kita. Ya, sholat subuh, berat. Benar tuh? Tapi ketika orang yang rajin bangun subuh dan sholat subuh, menghirup udara segar, dia akan sehat. Padahal terasa berat, ya kan? Tapi sehat untuk kita. Termasuk tadi ketika haid dipaksakan. Waduh, itu hukumnya haram. Contoh dari sini sampai sini nih ya. Kalau di Fathul Muin itu, kalau seandainya laki-lakinya memang kuat, mainin istrinya, dari sini nggak di sini, itu silahkan, boleh, nggak apa-apa. Yang dari sini ke sini boleh, silahkan. Istrinya, ya. Tapi kalau seandainya nggak kuat, tetap itu haram. Ya nggak? Gitu. Tetap haram. Kenapa? Takut nanti ketika manusia birahinya sudah naik, maka apapun akan dia kasih. Oke. Perempuan kalau sekarang birahi belum naik, biasa-biasa masa sih? Tapi kalau birahi udah naik, ya udah mau dibuka tah. Nah, bahaya. Makanya ini harus diingat. Kalau sedang haid, jangan. Kenapa? Karena kalau sedang haid, ya, kemudian ada darah kotor, campur kemudian adonannya jadi anak, makanya kata para ulama, ketika jadi anak, maka anaknya akan begini. Kurang sasendok. Kenapa kurang sasendok? Wong adonannya ada yang kotor. Enggak. Contoh nih, kita mau bikin apa namanya? Mau bikin bolu, ya kan? Iya, bikin bakwan contoh. Udah disampaikan tadi kan? Nah, sekarang kita harus lebih pahami lagi. Hukum ditetapkan itu adalah untuk kebaikan kita. Ya, itu haid. Haid paling sedikit berapa hari? 1 hari semalam. Paling banyak? Paling banyak? Paling banyak 15 hari. Rata-ratanya
6 sampai 7 hari seminggu. Nah, itu paling banyak. Kalau lebih dari 15 hari istihadah. Sholatnya wajib nggak? Kodonya wajib nggak? Nah, ya, udah ya. Terus kemudian nih, sholat subuh, ya, kesiangan, bangunnya jam setengah 6. Pas waktu jam setengah 6, ketika pas pipis, ada darah head keluar. Sholat subuhnya dikodok jangan. Kenapa dikodok? Sudah lewat. Ya. Puasa, ketika sedang puasa Ramadan, ya, jam 6 kurang seperempat, 5 menit lagi ke maghrib, ketika mau ke kamar mandi, mau pipis, malah keluar darah haid. Puasanya batal nggak? Wajib dikodok nggak? Nah, itu harus. Kemudian nifas, setelah melahirkan ada darah nifas. Nifas itu paling sedikit? Paling sedikit? Sekecerotan, bahasa kitab nama. Cuman seketika, ketika melahirkan, keluar anak, keluar darah, eta bahasa sekecerotan mah. Nah, bahasa kita mah sekecerotan, bahasa nanti sakit tuh lah. Jadi ketika pas waktu keluar anak, keluar darah, itu darah nifas. Ketika pas waktu kok nggak keluar lagi, berarti itu darahnya cuma segitu. Sholatnya wajib nggak? Udah wajib. Tapi rata-ratanya adalah 40 hari. Ya, itu rata-rata. Dari mana kau tahu? Ulama dulu itu kalau mau rata-rata nanyain dulu, nifasnya berapa? Oh, diakumulasi ternyata rata-ratanya 40 hari. Maksimalnya paling banyak 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari, walaupun masih keluar darah, itu tetap wajib sholat, wajib puas. Nah, terus lagi kaitannya dengan reproduksi dengan dengan laki-laki, ketika pas waktu ini nifas masih ada, ulawaka gitu. Are eta mah neka puasa heula. Are eta mah neka baturan nyusu anak, enggak apa-apa. Bahkan kan suka jadi omongan itu ya, atuh ibu-ibu malam geus ngelahirkeun cenanya, kadang-kadang anakna oa nyusuan anakna. Bapakna sarua atuh nyusuan saduana. Ya itulah indahnya jadi keluarga. Itu ya. Nah, maka ketika pas waktu hal-hal yang diharamkan itu jangan. Kenapa? Supaya sehat. Doanya tadi sudah disampaikan. Doa jima. Belum. Nah, dalam Uqudul Jan kata Syekh Nawawi, ini kalau sedang bimbing ya kan, itu selalu saya kasih dan juga dijazakan. Artinya diamalkan silahkan. Kata Syekh Nawawi dalam kitab Uqudul Jan, wa yustahabu lil mujami ayabda bi bismillah taala. Yang pertama, ketika pas waktu mau bereproduksi, kalau kesehatan segala macam kan nanti ada keposyandu kan ya. Ya. Disunahkan kepada orang yang mau berjima itu memulai dengan basmalah. Lepota macam bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian yang kedua, baca kulhu. Wallahu Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca takbir, Allahu akbar. Ya. Baca takbir. Terus lagi baca doa. Allahumma jalin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kana qadarta an tahya dzalika min sulbi. Doa yang selanjutnya, Allahumma janni minasyaiton wa janni minasyaiton ma razaqtana. Baru digas. Ya. Baru digas tuh. Ada di grup nanti tulisan doanya. Nah, setelah beres, lulus kan? Baca doa. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basyara fa ja'ala nasaba wasira wa kana rabbuka qadira. Dalam kitab Minahus Saniyah kemarin tuh, ketika orang berjima tanpa mengucapkan basmalah, tidak mengucapkan ta'awudz, bahkan lupa kepada Allah, maka nanti setan akan ikut nanam saham di situ. Nauzubillahi min dzalik. Ya, dalam kitab Minahus Saniyah waktu pengajian di sini. Ketika orang yang berjima lupa membaca ta'awudz, lupa membaca basmalah, maka nanti setan menanam saham di situ, cuman gak kelihatan sama kita. Makanya kadang-kadang suka ada orang tua yang refleks, dasar dia anak setan. Oh, itu ciri-ciri jelema berarti itu baca si gana. Ya enggak? Nah, sejelek-jeleknya kita, seburuk-buruknya preman, sajahat-jahatna non ngaranna tukang rampok, pasti dia ingin punya anak yang baik, anak yang soleh. Apalagi kita. Ya enggak? Pengen punya anak yang baik. Makanya kesehatannya juga harus baik, dari segi makanannya harus baik, juga baca doa serta tata caranya juga harus yang baik. Jangan sampai nanti ketika kenikmatan itu ada malah melupakan kita. Ya, kalau kenikmatan bisa melupakan kita,
berarti itu nikmat yang bisa merusak, bukan nikmat yang menambah keberkahan. Harusnya kalau menikah, kita hubungan suami istri, jima namanya, kan itu adalah nikmat yang paling enak lah gitu. Ya enggak? Nah, jangan lupa doanya nanti dihafalkan ya. Nah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca apa? Al-Ikhlas, baca takbir, baca doa. Doanya Allahumma alin nutfata dzurriyyatan thayyibah. Nah, nanti adalah tulisannya nanti disebar di grup ya. Dihafalkan. Takbirnya yang keras apa kalem? Nah, kalem bae lah. Keras bae. Allahu Akbar. Ulang kena mitoha deh. Woi, naon? Naon? Bising kena ase. Ya, itu diamalkan demi kebaikan kita bersama supaya anaknya baik, supaya anaknya sehat, supaya anaknya soleh. Ya, mudah-mudahan nanti ketika anaknya baik, anaknya soleh-soleha, kedepannya nanti akan menjadi generasi penerus bangsa yang hebat, bisa mengharumkan nama keluarga, mengharumkan nama orang tuanya juga. Terus lagi supaya kita yakin bahwa proses itu ya dari baik menjadi baik kita pikirkan. Makanya di Al-Quran itu apalah yakilun, apalah takilun gitu ya, banyak sekali gitu ya kata-kata itu. Apakah kamu nggak berakal? Apakah kamu nggak berakal? Banyak gitu. Bahkan burung juga ya, perhatikan burung itu dalam surat Al-Mulk udah awalam yurilat thairi, bahkan burung juga harus diperhatikan, gunung harus diperhatikan, termasuk anak juga harus dipikirkan sama kita. Anak ini bahannya dari apa? Dari apa? Sperma laki-laki dan indung telur perempuan. Sel telur dan sperma dari mana? Dari sari makanan. Dari sari makanan dari mana? Dari ini contohnya nih. Kita minum. Kalau ininya baik, ininya halal, berarti nanti akan halalang thayyibah. Tapi kalau seandainya ininya haram, diminum haram, kemudian air maninya ada unsur-unsur yang haram, anaknya pun nanti akan melaksanakan hal yang haram. Jelas? Makanya kalau yang haram usahakan jangan masuk ke sini. Ya, yang halal yang baik saja. Ya, mungkin itu saja. Kalau seandainya ada pertanyaan, ya silahkan nanti dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irma. Pertanyaan udah kalian tanyakan lagi nggak? Ijab kabul. Ah, ya. Kan apa namanya, berhubungan itu kan seminggu kan 4 kali ya. Apanya? Yang dibolehkan. Yang dibolehkan? Seminggu? 4 kali ya yang hubungan suami istri. Hari-harinya itu ya. Jadi yang di luar itu boleh nggak? Dari ijar itu tuh. Betul ijar. Kalau saya cek ceramah Haji Jamal namanya, cenah. Hubungan suami istri cenah ge, belum malam Jumat cenah urang maehan sabaraha Yahudi. Tapi unu paling bagus nama cenah Gunggal Puting. Lamun kuat, tapi balik lagi ke kita. Ada lagi para ulama itu beda-beda. Ada termasuk cenah ulah malam Rabu, mun malam Rabu ialah menjadi anak-anak teu boga izin. Nya teu. Ada lagi cenah yang ulah malam malam Sabtu, ya kan? Enggak anak bakal anu malam Sabtu. Iya, yang enggak boleh. Cuman kalau untuk kita, kalau udah ngaji ya, daripada contohnya nih, lalaki nak hayang perempuannya, atuh nggak apa-apa kan sudah halang toib. Makanya tadi baca doanya. Kan lamun orang panganten baru mah ulahkeun saminggu 4 kali, kadang masa puting 5 kali. Bener tuh? Alaman tuh panganten baru. Saputing 4 kali, 5 kali. Tapi lamun udah 10 tahun, udah kayak kami nih ya, udah 20 tahun, atau ulahkeun saminggu 4 kali, paling saminggu sakali, 2 kali gitu. Kumaha inget tapi lamun tos kolot eta biasana poho. Sing poho teh ya, sing horing mah enggeus nah sering tacan enggeus. Ya, jadi itu mah para ulama berbeda pendapat, itu merupakan khazanah. Kita mau pakai yang mana silakan, yang penting ada dasar hukumnya. Ya, kita yakin kemana, posisikan dengan kita masing-masing. Nah, contoh lamun malam itu baik, lamun kira-kira pegawai banyak pekerjaan, contohnya dia liburnya Sabtu Minggu, malam Jumat cenah teu bisa karena banyak pekerjaan. Makanya kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Mana cenah naon ngaranna jampe na tah eta nu tadi. Bukan nggak boleh menurut syara ya. Bukan. Bukan menurut fikih. Anjuran. Ketika kita mau bikin sebuah gedung,
Nah, seperti apa. lamun na taklim teh mah cek saya bukan Al-Azhar nguji. Lamun mulai poe Rabu. Ada kiai yang make tuh, nuk ngawinkeun poe Rabu, nyeun imah poe Rabu. Namun deh eta nuk kadi itu hari Rabu, dia make ke talimu talim. Kemudian kalau make yang itu cenah 4 hari silahkan. Kalau make yang itu berarti tafaulan ke sana. Gitu. Kalau di Senawawi kebanyakan kitabnya malam apapun kapapun sama, tapi itu doanya. Gitu. Berang ge hade. Pengantin baru mah heut ge kumane. Jam pokok namanya pengantin baru mah itu 40 hari cenagenya ulah wakan diganggu gugatnya. Ulah wakan gotong royong, ulah wakan ge kitu. Terus pokoknya meleus teh na sosonoan bae heula. Nah, gitu ya. Jelas ya? Terus ininya akarnya udah tadi, udah di entulang kena. Tapi ngapalin kan? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Arab. Oh, mantap. Ini bahasa. Nah, terus ngapalin kan? Oh lah, kalau daerah kita Manggarai kurang ini ya. Kalau kemarin tuh anu nikah. Ari walina dengan Ari iya nah kepada nyang ya udah kita mendiam aja ya sama baik gitu. Makanya bahasa Arab itu menghindari pertikaian. Mobil tuh nikah wa tazwij jalin nafsi bimaril mazkuri halan. Nah, termasuk itisol kayaknya anu dia malah jadi permasalahan bae. Iya. Ketika ucapkan aya 5 menit na panakarak ieu. Yang lain silakan. Jadi itu ya gimana kita makainya yang mana dan juga tergantung wilayah lah. Tapi saya mah tabaruk karena Abi Amun luar biasa. Dia ilmu agama jangan diragukan nah. Iya. Tapi beliau tidak banyak tidak banyak tata krama yang ditisol kan. Oh. Tadi itu ya. Saya kan udah sering aja ya Abi Amun gitu di majelis di MUI gitu sama ini. Jadi silahkan aja pakai selama itu ada pendapat para ulamanya. Jangan sampai kita yang ini boleh, kemudian ini begini, ini padahal ada begini. Kita pakai yang begini selain daripada ini haram. Nah itu yang nggak boleh. Ya, kalau selama ada pendapatnya, ada gurunya, itu ada membolehkan silahkan saja. Seperti tadi habisnya 4 malam tadi. Yang perempuan ibu-ibunya mengenai haid, pokoknya ya kami udah menyampaikan mengenai haid, mengenai nifas, kemudian mengenai apa tadi istihadah, ya. Jadi kalau saya sudah berumah tangga itu nanti dipraktekkan. Ya, jangan sampai nanti ada hal-hal yang kurang dipahami, terus lagi kita susuganan. Nah itu yang nggak boleh. Lebih baik ditanyakan. Ada yang tanya? Ayo temut mananya? Enggak cukup. Eta mah ieu cenah ge. Can kawin sama nganteur sama. Anak murid dia saduan. Nu mana? Saduana. Iya. Pakai baju berem. Saduana. Oh, saduana. Ya di belakang. Sudah ya. Oh, ya udah. Masih ada pertanyaan? Kesalahan. Ya baiklah, terima kasih atas materi yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi disampaikan oleh para pemateri kita bisa bermanfaat ke depannya untuk kita semua untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Juga saya doakan mudah-mudahan nanti pas acaranya diberikan kesehatan, kelancaran semuanya sampai selesai. Untuk selanjutnya acara yang terakhir penutup atau doa untuk menutup acara pada pagi hari ini adalah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai pembaca mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mau dibaca-baca boleh. Siti Saroh, aku Ibrahim. Siti Sarah, aku Ibrahim. Tapi Roma apaan? Rika, aku Roma.